Shalom, apa kabar adik-adik teruna? Tentu kita semua bersyukur atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita bersyukur juga kita boleh melalui minggu-minggu Prapaskah, dan minggu ini kita boleh merayakan Paskah. Mari adik-adik silahkan berdiri dan dengan penuh semangat kita menyanyikan Mars Teruna. Adik-adik teruna, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 161, baitnya yang pertama dan kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus, dan suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, dan suara di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa.
kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa di surga atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh beribadah bersama-sama. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya ibadah kami boleh jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur pujian pada hari ini terambil pada Mazmur 98 ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat. keselamatan yang daripada Allah kita. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat Dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat Dunia menebus manusia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul walaupun secara virtual untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa maksud daripada firman-Mu ya Bapa, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka,
Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjulur ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Yesus. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Ada 3 tokoh utama dalam pembacaan kita, yaitu Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes sendiri. Pada pembacaan kita, Yohanes menulis kitab Injil ini agak berbeda dari Matius, Markus, dan Lukas. Ini karena Yohanes lebih mengutamakan menulis tentang bukti-bukti kebangkitan Yesus daripada kronologis cerita. Mengapa Yohanes lebih mengutamakan bukti-bukti daripada kronologisnya? Karena banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Mereka menganggap peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa bohong atau tipuan. Karena ini belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Yohanes menulis Injil ini, berita tentang kebangkitan Kristus, karena ia ingin bahwa orang-orang percaya lebih dikuatkan imannya, supaya orang-orang percaya mampu bersaksi tentang kebangkitan Kristus, karena ada bukti yang diungkapkan oleh saksi. Salah satu saksinya adalah Yohanes penulis Injil ini. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada ayatnya yang pertama, yaitu yang pertama, Maria Magdalena pagi-pagi benar dia sudah berangkat ke kubur Yesus. Mengapa ia berangkat pada pagi-pagi benar? Bahkan dikatakan hari masih gelap. Itu disebabkan karena rasa rindu. Murid-murid masih merasa kehilangan akan sosok Yesus. Mereka pada saat itu orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat. Sehingga mereka harus menunggu hari Sabat selesai dulu. Hari Sabat itu mulai dari matahari terbenam pada hari Jumat sampai matahari terbenam pada hari Sabtu. Pada saat hari Sabat tidak ada seorang pun yang melakukan kegiatan. Jadi murid-murid harus menunggu sampai selesai hari Sabat, baru mereka bisa datang untuk melihat kubur Yesus. Yang kedua, pada Injil Matius, Markus maupun Lukas disebutkan ada 3 wanita yang pergi ke kubur Yesus. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Tapi pada Injil Yohanes hanya menyebutkan seorang Maria Magdalena. Ini karena Maria Magdalena memiliki pengalaman iman yang kuat bersama Yesus. Maria Magdalena berasal dari kota Magdal, salah satu kota di tepi barat Danau Galilea dekat Tiberias. Maria Magdalena dilepaskan Yesus dari 7 roh jahat. Sejak itu, ia mengikut Yesus kemanapun pergi untuk mewartakan Injil. Yang ketiga, batu yang telah diambil dari kubur, atau di ayat lain disebutkan bahwa batu itu telah hilang. Batu pada zaman Yahudi, batu penutup kubur itu beratnya kira-kira 1,5 ton sampai 2 ton. Jadi batu itu tidak mungkin dengan mudahnya hilang dari kubur tersebut.
Kalau kita baca ayatnya kedua, Yohanes menggambarkan Maria yang panik. Mengapa Maria panik? Karena Maria tidak mengerti akan isi kitab suci. Maria tidak mengerti akan kata-kata Yesus, akan nubuat Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Maria Magdalena panik dan menyangka bahwa mayat Yesus sudah dicuri orang. Pada pembacaan kita, bukan hanya Maria yang panik, tapi Simon Petrus dan Yohanes yang adalah murid Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus, mereka pun panik begitu mendengar berita yang disampaikan oleh Maria. Kenapa mereka panik? Karena mereka pun lupa akan nubuat Nabi yang bisa kita baca pada Yesaya 53 dan kata-kata Yesus sendiri tentang kematian dan kebangkitannya. Itu bisa kita baca pada Matius 17 ayat 22 sampai 23. Mereka pun segera berlari ke arah kubur. Yohanes lari terlebih dahulu ke kubur, disusul oleh Simon Petrus. Begitu Yohanes tiba di kubur, dia tidak masuk ke dalam. Dia hanya melongok ke dalam kubur. Di situ dia bisa melihat bahwa kain kafan sudah tergeletak di tanah. Begitu Simon Petrus sampai, barulah mereka masuk ke dalam kubur. Pada saat sampai dalam kubur, Simon melihat bahwa kain kafan sudah tergeletak di tanah dan kain peluh pun sudah tergeletak, tapi agak jauh dari kain kafan tersebut dan sudah tergulung. Pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi pada saat memakamkan orang mati, mereka sebelum memakaikan kain kafan ke tubuh orang yang meninggal itu, mereka membalurkan rempah-rempah khusus dan minyak. Sehingga campuran antara minyak dan rempah-rempah khusus itu menjadi sifatnya seperti lem. Jadi kain kafan dan kain peluh tidak mungkin terlepas begitu saja dari tubuh mayat. Kain kafan dan kain peluh itu seharusnya menempel pada tubuh mayat tersebut. Setelah melihat bukti-bukti yang ada, yaitu kain peluh yang sudah tergulung di lantai, di tanah, kain kafan yang sudah tergeletak di tanah, begitu pula batu penutup kubur yang sudah hilang atau sudah terguling, maka mengertilah Simon Petrus dan Yohanes. Mereka pun percaya dan mereka pun mengingat kembali semua nubuat dan kata-kata Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah diambil dari bahasa Ibrani Pesak, yang berarti dilewati atau diluputkan. Dilewatkan. Kita dilewatkan, diluputkan dari kutuk dosa oleh kebangkitan Kristus. Kristus mati untuk menanggung dosa kita dan Ia bangkit. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk percaya bahwa kita sudah ditebus, sudah diluputkan dari kutuk dosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kebangkitan, kematian Tuhan Yesus bukanlah cerita dongeng. Bagaimana orang di luar sana mau percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak percaya? Mengapa sampai orang-orang di luar sana tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit? Dia telah menang atas maut. Karena tidak ada satu orang pun yang melihat secara langsung bahwa Kristus itu bangkit. Bahkan Simon Petrus dan Yohanes pun yang menjadi saksi pada kejadian itu, mereka tidak melihat secara langsung bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Beda seperti kejadian saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, yang bisa kita baca pada Yohanes 11 ayat 1-44. Pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus memanggil Lazarus keluar dari dalam kubur di depan banyak orang.
sehingga banyak orang yang menjadi saksi bagaimana Yesus membangkitkan seorang Lazarus. Tapi pada saat Yesus bangkit, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Makanya Yohanes menulis kitab ini, menulis Injil ini, untuk mengemukakan bahwa ini adalah, bahwa ia melihat bukti bahwa Yesus sudah bangkit melalui kain kafan, kain peluh, dan kubur yang sudah terguling. Bagi kita umat Nasrani, ada 2 hari penting yang kita rayakan, yaitu Natal dan juga Jumat Agung dan Paskah. Kadang kita lupa. Kita lebih fokus untuk merayakan Natal. Kita lupa akan makna dari kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi pada saat ini, mari kita maknai kematian dan kebangkitan Kristus. Kita maknai dengan mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa betapa baiknya Tuhan. Mengucap syukur karena Ia telah menggantikan kita. Ia telah meluputkan kita dari kutuk dosa dengan cara membaca firman setiap saat. Bukan cuma asal membaca, tapi mari kita renungkan. Dan apa yang kita baca itu biarkan melekat dalam hati kita, sehingga tercermin dari tingkah laku kita setiap hari. Dan mari melakukannya, bukan didengar, disimpan, terus dicuekin aja. Tapi mari kita melakukannya. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bersaksi melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita. Biarlah kita menceritakan bagaimana kebangkitan Yesus melalui tindakan kita. Sehingga melalui tindakan, melalui perilaku, melalui tutur kata kita, nama Yesus akan dimuliakan. Selamat Paskah adik-adik. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang telah bangkit dan mati bagi kita senantiasa menyertai kita selamanya. Amin. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Dan balasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu,
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Adik-adik, mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Syukur kami naikkan hanya kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan dan kami dengar tadi ya Tuhan. Biarlah apa yang tadi kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh percaya dan boleh menjadi saksi akan kebangkitan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami hendak berdoa bagi teruna-terunamu, kiranya Engkau memimpin teruna-terunamu dari sektor 1 sampai sektor 13, sertai mereka semua ya Tuhan, pimpin dalam segala aktivitas mereka, baik di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada ya Bapa. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, terutama dalam masa pandemi ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik senantiasa.
Berkati juga bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, jamah mereka ya Bapa, melalui tangan dokter yang menangani mereka ataupun obat-obatan yang mereka minum. Sertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati senantiasa ya Bapa. Dalam segala pergumulan, dalam segala harapan dan cita-cita mereka, campur tanganlah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan terunamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pelayan-pelayan terunamu ya Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam apapun itu ya Bapa. Sehingga kami dapat melayani dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Untuk teruna-terunamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami, serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, terutama dalam masa pandemi seperti ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati semua aparat, semua yang bertugas ya Tuhan. Berkati kebijakan-kebijakan pemerintah ya Bapa, sehingga pandemi ini boleh berlalu dan kami semua boleh beraktivitas normal kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja-Mu di seluruh muka bumi ini ya Bapa, terutama GPIB Bukit Zaitun di mana kami beribadah, di mana kami melayani. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu, mulai dari KMJ sampai pada pastor. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkati semua pelayan-pelayan-Mu sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Berkati semua rencana-rencana pelayanan ya Bapa. Pimpin dan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adikku semua, kita memberikan persembahan. Sembari persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor yang ke-13, ayat 1, 4, 5, dan 6. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Atas bukit Golgota, haleluya. Dosaku ditanggungnya, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap menjadi terang, haleluya. Muridnya diutusnya, haleluya. Menginjili dunia, haleluya. Mari kita satu di dalam doa persembahan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Rohul Kudus, Allah Tritunggal yang hidup dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami boleh Engkau sempatkan untuk boleh dapat memberikan persembahan pada pagi hari ini Bapa.
Apa yang kiranya sudah kami boleh berikan lewat persembahan kami pada pagi hari ini, Engkau tidak melihat dari jumlahnya Bapa, tapi Engkau melihat dari ketulusan hati kami yang memberi. Sehingga apa yang kami berikan, Engkau berkati sisanya yang ada pada kami, melalui pekerjaan kedua orang tua kami, papa mama, tante, om, opa, oma kami Bapa. Sehingga jadi berkat terus bagi pelebaran firman-Mu, bahkan pelayanan kami, di pelayanan kategorial teruna GPIB Bukit Zaitun kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur bagi Bapa kami di dalam surga. Amin. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Hafenu shalom aleichem, hafenu shalom aleichem, hafenu shalom aleichem, hafenu shalom, shalom, shalom aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Hafenu shalom aleichem, hafenu shalom aleichem, hafenu shalom aleichem, hafenu shalom, shalom, shalom aleichem. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tak putus-putusnya ungkapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat, penyertaan dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami ya Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga selesainya ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami renungkan tadi boleh menjadi pegangan kami, boleh menjadi bekal kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami, cahaya-Mu senantiasa menyertai dan menyinari kehidupan kami, dari sekarang hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik teruna dan kakak-kakak lain terkasih, kita telah tiba pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Terima kasih atas kesetiaan adik-adik dan kakak layan untuk dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Melalui perenungan firman pada hari ini, kiranya iman percaya kita semakin diteguhkan bahwa kebangkitan Kristus adalah benar adanya. Dan apa yang dapat dan kita peroleh pada hari ini, yaitu keyakinan akan kebangkitan Kristus. Mari kita sharingkan kembali, kita ceritakan kembali kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun keluarga-keluarga dan orang-orang terdekat kita, agar kebenaran akan kebangkitan Kristus boleh semakin meneguhkan iman percaya kita semua. Tak lupa kakak mengucapkan selamat merayakan sukacita Paskah. Salam sehat, bersemangat tanpa ragu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.